Sekarang kita melakukan proses pemasangan mesin yang sudah dibuat sedemikian rupa. Kita pasang dari proses penginstalan sampai pasang kaki, dan sekarang mesin menjadi berkaki dan kita siap untuk memotong. Pertama kita tunjukkan satu, di sebelah kanan saya adalah kabel power, langsung ditancapkan ke power. Yang setelah itu dilanjutkan dengan kabel USB yang kita juga tancapkan kepada, di sebelah kiri ada port USB juga. Oke. Di sini, lalu di sini ada display kamera yang akan kita pakai sebagai proses pemotongan paling akhir setelah kita melakukan penginstalan di dalam mesin ini. Inilah bentuk sempurna dari cutting plotter 721 yang berkaki, sama juga dengan 1351, 1110 dan 851, berbagai macam ukuran. Lalu kita sekarang proses pemasangan ballpoint. Ya, kita pasang di bagian depan dari mesin, kita putar tuas pengunci, lalu kita tekan ke belakang, kita kencangkan sesuai dengan daya yang kita minta. Lalu kita akan melakukan proses drawing atau menggambar dengan mesin cutting. Bisa kita lakukan untuk menggambar mal untuk proses penyemprotan spanduk-spanduk, bisa untuk melakukan mal untuk PCB yang biasa kita kenal dengan bahan-bahan elektro, bisa juga untuk mal untuk bahan-bahan plat sepeda motor. Oke, kita masukkan di depan. Oke, kita tekan belakang pengunci ke bawah seperti ini. Oke, kelihatan. Kita buka dan kita tutup untuk mengunci. Kita buka dan kita tutup untuk mengunci. Oke, yang setelah itu kita langsung lari ke layar monitor ini untuk melakukan proses penginstalan titik point yang dari awal adalah kita tekan offline. Oke, menuju angka move X0 Y0. Oke, kita tekan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah adalah posisi start point di mana kita akan melakukan pengcuttingan. Jadi oke, kita sekarang menentukan proses start pointnya. Ditekan di ujung kanan bawah dari kertas. Lalu kita tekan origin. Oke, pertama reset, kedua tekan offline untuk menentukan titik point, dan ketiga origin untuk menentukan kecepatan dan tekanan dari mesin. Yang awalnya kita melakukan tekanan kecepatan. Semakin kita cepat, maka hasil yang kita peroleh semakin tidak teliti. Semakin lambat kita menentukan kecepatan, semakin dapat juga kita peroleh hasil yang semakin teliti. Yang biasanya pada standarnya kita melakukan di kecepatan 40 dan force di 20. Oke, force adalah tekanan di mana force 100 gram adalah menunjukkan tekanan lebih keras dan lebih dalam. Oke, tekanan di bawah 20 adalah tekanan lebih tipis dan lebih teliti. Oke, kita melakukan di kecepatan 40 dan di force 20. Oke, lalu jangan lupa tekan origin untuk menentukan proses akhir dari. Oke, bisa dilihat proses akhir dari cutting plotter ini. Oke, kita langsung ke laptop di mana kita sudah siapkan kata-kata Jinka. Oke, terlihat di laptop Jinka. Oke, kita tekan file seperti tadi pada saat proses penginstalan, karena top load. Yes. Yang terjadi adalah sama, JK721 HBGL dan COM2. Kita tekan kata top load. Oke. Lalu kita tekan start, maka mesin akan bergerak dan memotong sesuai dengan hasil desain dari AutoCAD ataupun dari software-software yang lain. Oke, kita tekan start, maka proses penggambaran dari mesin Jinka ini dimulai dengan sangat teliti dan akurat
dengan tekanan dan kecepatan sesuai dengan ketentuan manual yang kita peroleh tadi. Oke, masih dalam proses penggambaran yang juga akan sama dengan proses pengkatingan, tetapi diganti dengan pisau sesuai dengan proses pemasangan. Sekian hasil dari proses penggambaran kita yang diperoleh hasil tulisan Jinka yang sesuai dengan ukuran dan besar dari laptop kita. Selanjutnya kita akan melakukan proses pengatingan. Yang kita lakukan dulu adalah menjabut dari bolpen yang kita pasang. Kita ganti dengan pisau. Oke, pertama pasang pisau kita buka hitamnya ini dulu. Oke. Lalu kita pasang jarum Roland blade berisi 3 biji. Kita buka salah satunya ya. Oke, jarumnya sangat kecil, jadi hati-hati dalam pemakaian. Oke. Lalu kita pasang pada mata pisau dari jarum cutting. Lalu kita pasang agak keluar dikit aja, mungkin agak kelihatan dari kamera ya, tapi kita pasang dikit aja. Oke, seperti gini. Mungkin kamera tidak bisa melihat, terlalu tipis mungkin ya. Oke, mungkin kamera tidak bisa melihat. Kita udah lihatkan kekecilan dari jarum. Oke, kita pasang seperti pasti memasang bolpen. Kita tekan ke belakang, lalu kita seratkan sesuai dengan pemasangan kita sendiri. Selanjutnya kita akan memasang kertas yang akan kita cutting. Kita susun ke belakang seperti biasa. Lalu kita tekan ke belakang. Oke, sudah terpasang dan kita udah tekan ke belakang. Lalu kita tekan offline untuk menentukan titik start point kita. Oke, udah. Yang selanjutnya adalah kita tekan origin dengan kecepatan speed 40, force 20. Oke, kita bisa kecilkan sampai 10 untuk memperoleh hasil lebih tipis dan lebih rapi untuk proses pengatingan. Lalu kita langsung ke laptop. File, oke. Cut atau plot, yes. Cut atau plot, oke. Kita tekan. Mulai proses pengatingan. Oke. Oke, kita perlahan, kita reset. Kita gunting bagian yang sudah tercutting sedemikian rupa. Oke. Oke, kita rapikan. Oke, sudah rapi. Lalu kita bermasking, adalah bahan pengambil dari hasil proses pemotongan kita sesuai dengan gambar yang kita potong. Proses pengambilan. Oke. Kita ambil dengan menggunakan cutter atau pinset, tapi lebih baik pinset ya untuk mengambil huruf yang tidak tercutting. Oke. Kita lihat kelupasan dari bahan cutting ini dengan sangat lunak sekali.
akan kita peroleh hasil cutting stiker Jinka dengan tingkat kedetail yang sangat tipis. Oke, tak lupa juga bagian A, lalu kita tarik dengan bahan masking. Oke, kita buka maskingnya. Oke, lalu kita tempel dari sudut ke sudut. Oke, lalu kita gunting rapi. Oke, hasil Jinka terpotong dengan rapi dengan tingkat kecermatan yang sangat bagus.